Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidal madadi. Rabbi inni qad madadtu yadi minka arju faidal madadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi ta'ala was-sam'i wat-tha'ah. Usi wasiat sapa ingsun kum ing sira kabeh bitaqwallahi kelawan takwa ing Allah Ta'ala, was-sam'i lan nrimo. Was-sam'i dari kata samun, mendengar. Orang mendengar, mau mendengar itu berarti menerima. Kalau seseorang mau mendengarkan ceramah seseorang, berarti dia itu menerima ceramahnya seseorang. Maka di sini as-sam'i dimaksudkan menerima. Ya. Wa ta'ati lan taat. Rasulullah wasiat kepada kita selaku umatnya. Jadi kalau kita mengaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, harus mau menerima apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada mereka, kepada kita. Apa wasiatnya? Satu, bis-sam'i wa ta'ah. Menerima sang pemimpin, apapun kebijakan sang pemimpin, jika tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita terima. Apapun bentuknya. Selama tidak melanggar syariat Allah, tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar Al-Hadis, wajib kita terima. Karena apa? Itulah yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang kedua, taat. Menerima pemimpin kita, memimpin presiden kita, tetap kita terima kebijakannya. Apapun kebijakan itu, jika tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua kali, taat. Harus taat kepada pemimpin. Wa in kana 'abdan habasyiyan. Wa in kana lan senajan ana sapa pemimpin, sapa imam, abdan iku kawula budak habasyiyan kang bangsa Habasyi. Habasyian itu nisbat kepada negara Habasah. Habasah zaman dulu namanya Habasah. Sekarang insya Allah namanya menjadi Ethiopia. Di Habasah itu di zaman Rasulullah namanya Habasah. Tetapi sekarang nama itu berubah menjadi Ethiopia. Sama, kalau zaman dulu namanya Madian. Disebut dalam Al-Quran, dalam sejarah para nabi, Madian. Sekarang namanya berubah menjadi Yordan. Seperti itu. Nah, sekalipun budak itu budak, imam itu, pemimpin itu adalah budak dari Habasyah, tetap kita harus menerima. Dan tetap kita harus taat. Jangan dihujat, jangan digoyang kebijakannya. Enggak boleh. Kalau kita menggoyang kebijaksanaannya, itu berarti kita tidak taat kepada pemerintah, kepada pemimpin, tidak menerima kepada pemimpin. Jika kita tidak mau menerima kepada pemimpin yang sah, tidak mau taat kepada pemimpin yang sah, maka dia telah mengabaikan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena isi wasiat Allah Rasulullah kepada kita, satu, menerima kebijakan pemimpin dan taat kepada pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat. Sekalipun pemimpin itu dari budak Habasyi. Apalagi Pak Jokowi. Pak Jokowi bukan budak. Pak Jokowi benar-benar orang Islam. Ya wajib kita taati, wajib kita terima kebijaksanaannya.
selama tidak bertentangan dengan syariat. Fa innahu krana sak temene kelakuan may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Fa innahu krana sak temene kelakuan man iku utawi sapane wong ya'ish iku lamun urip sapa man mingkum saking sira kabeh ba'di ing dalem sak badane ingsun fasayara nuli ningali sapa man ikhtilafan ing perselisihan pendapat kathiron kang akeh fa'alaikum mongko padha netepana sapa sira kabeh bisunnati kelawan sunnah ingsun tindak laku ingsun wa sunnatil khulafa'ir rasyidina lan tindak lakune para khalifah lan tindak lakune para khalifah ar-rasyidina kang padha pinter kabeh ar-rasyidina kang padha pinter al-mahdiyina kang padha oleh pituduh al-mahdiyina kang padha oleh pituduh tamassaku padha berpegang sapa sira kabeh tamassaku padha berpegang sapa sira kabeh biha kelawan sunnatil khulafa'ir rasyidin wa addu lan padha nyokoto sapa sira kabeh nyokot bahasa Indonesianya menggigit artinya berpegang secara kuat. Jadi orang menggigit itu kan tekanannya kan kuat. Alaiha ing atase khulafa'ir rasyidin sunnatil khulafa'ir rasyidin bin nawajidi kelawan piro-piro untubam itu gigi geraham. Nah, gigi geraham itu kalau menggigit kuatnya bukan main. Kenapa alasannya? Karena Rasulullah mengatakan siapa di antara kalian yang hidup setelah saya meninggal, kemudian orang itu melihat perselisihan pendapat, orang itu melihat pendapat yang beda-beda dalam memahami sebuah agama misalnya, maka kewajiban kalian harus berpegang kepada sunnahku, tindak lakuku, itu yang kamu buat pegangan. Yang pertama. Yang kedua kali, berpeganglah kepada perilaku khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin, khalifah-khalifah yang pandai. Khalifah yang pandai itu hanya ada 4. Khalifah, jika dikatakan khulafa'ur rasyidun, yang dimaksudkan adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat Ali. Selain itu tidak masuk kategori ar-rasyidun. Walaupun ada khalifah yang juga bagus, seperti khalifah Umar bin Abdul Aziz, ini bagus. Tapi tidak bisa dikatakan ar-rasyidun. Karena ar-rasyidun itu hanya khusus pada
Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nah ini yang kita gunakan sebagai pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak menemukan dalil yang kita contoh dari Rasulullah, maka kita mencari dalil contoh dari Khulafaur Rasyidun. Bagaimana ketika Abu Bakar memimpin, bagaimana ketika sahabat Umar memimpin, bagaimana ketika Utsman, Ali memimpin. Apa yang menjadi kebijaksanaan mereka dan apa yang menjadi perilaku mereka itu bisa kita gunakan sebagai pedoman kita hidup maupun beribadah. Inilah yang disebut ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu orang-orang yang mengikuti jejaknya Rasulullah, sunnahnya Rasulullah. Wal jamaah itu juga mengikuti jejaknya Khulafaur Rasyidun. Kenapa? Khulafaur Rasyidun itu sudah dijamin mendapatkan hidayah dari Allah. Maka dikatakan Al-Mahdiyin, orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah. Ada hadis lain yang mengatakan ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Maka dengan siapa sahabat yang kamu ikuti, dijamin kamu akan mendapatkan hidayah Gusti Allah. Maka kita tidak salah. Misalnya tarawih di zaman Rasulullah tidak diketahui tarawihnya itu berapa. Yang orang ketahui adalah 8 rakaat di zaman Rasulullah. Tetapi ketika zaman sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, tarawihnya dilakukan secara berjamaah di masjid. Tidak hanya 8 rakaat, tetapi 20 rakaat. Kanjeng Nabi tidak pernah terlihat oleh jamaah melakukan sholat tarawih sampai 20 rakaat. Tapi Umar melakukan 20 rakaat. Apa dasarnya Umar melakukan itu? Karena Umar pernah ngintik. Ngintik itu apa bahasa Indonesianya? Mengintai. Setelah Rasul tarawih 8 rakaat bergegas pulang ke rumah. Tapi Umar memang orangnya teliti. Dia penasaran, Rasulullah kok bergegas pulang, ini ada apa di rumah? Dilihat, ternyata Rasulullah masih melanjutkan sholat sunnah. Kalau dihitung-hitung oleh sahabat Umar, jumlahnya 8 sama 12 rakaat, sehingga digabungkan. Kalau begitu tarawih enaknya kita bikin 20 rakaat. Dasarnya apa? Pengintaian Umar terhadap apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi di dalam rumah. Itu. Nah, akhirnya sahabat Umar melakukan tarawih ini menjadi 20 rakaat. Apakah orang NU salah dalam melakukan tarawih ini menjadi 20 rakaat? Tidak, karena orang NU pun juga berdasarkan amaliyanya sahabat. Semua sahabat tidak ada yang menentang, cocok dan setuju semua. Utsman, Ali, setuju semuanya. Dan sahabat-sahabat yang lain setuju. Nah, kita mengikuti jejak sahabat ini pun juga dasarnya Kanjeng Nabi tamassaku, tamassaku biha, berpegang terhadap sunnah para sahabat. Enggak salah, dan ini juga bagian dari anjuran Kanjeng Nabi. Maka tidak bisa dikatakan bid'ah. Yang kita mengikuti sahabat itu juga perintah Kanjeng Nabi kok. Tidak bisa dikatakan bid'ah. Berarti zaman dulu sudah ada.
Makanya sahabat Umar mengatakan jika ini dikatakan bid'ah maka bid'ah yang baik. Bi'satil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ya ini sholat tarawih 20 rakaat. Nah inilah dasar orang-orang Nahdlatul Ulama. Tidak salah. Semuanya tetap ada dasarnya. Paham ya?